Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan yang ketiga dengan materi toharoh. Pembahasan toharoh di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama kita akan membahas tentang an-najasah atau najis. Pembahasan toharoh di dalam kitab-kitab fikih selalu menjadi pembahasan yang pertama. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan. Bab yang pertama yaitu kita akan membahas tentang najis atau an-najasah. Secara bahasa, an-najasah itu berarti rijzun atau ar-rijzu, yaitu bermakna kotor atau sesuatu yang kotor. Di dalam Al-Quran, redaksi an-najasah dengan menggunakan redaksi rijzun terdapat di salah satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa iyyakuna maitah aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor, sesungguhnya semua itu najis. Adapun secara terminologi atau secara istilah, an-najasah itu berarti al-qadharah allati yajibu 'alal muslim ay yatanazza 'anha wa yaghsilu ma asabahu minha atau wa yughsalu ma asabahu minha. Najis itu secara bahasa, secara definisi, secara istilah fuqaha yaitu kotoran al-qadharah yang wajib dihindari oleh seorang muslim dan wajib mencucinya jika terkena zatnya. Ini di dalam fikih sunnah karangan Syekh Said Sabiq. Melalui terminologi ini atau definisi ini dapat kita ketahui bahwa yang namanya najasah, yang namanya najis itu adalah sesuatu yang kotor dan wajib dihindari oleh seorang muslim. Maka setiap barang yang bersih itu tidak termasuk sesuatu yang najis. Tidak pula sesuatu yang kotor di mata kita, tapi kita tidak wajib untuk menghindarinya, seperti debu. Debu adalah sesuatu yang kotor di mata kita. Akan tetapi secara hukum, debu dapat kita gunakan untuk bersuci. Maka dia tidak termasuk kategori najis. Kemudian, wajib mencucinya jika terkena zatnya. Wajib mencuci jika terkena zatnya ini dalam artian ketika kita menyentuhnya maka kita wajib untuk mencuci atau membersihkannya sehingga hilanglah hilanglah zat atau ain dari najis tersebut. Baik itu berupa warnanya hilang maupun bekasnya hilang atau baunya yang hilang. Dari definisi ini dapat pula kita simpulkan juga bahwa sesuatu wajib mencucinya jika terkena zatnya. Jika sesuatu itu yang kita hindari, kemudian ketika kita terkena, maka tidak wajib untuk dibersihkan. Itu tidak termasuk najis. Contohnya, sesuatu yang kita hindari seperti racun yang kita dilarang untuk mendekati atau menyentuhnya. Tapi jika kita tersentuh, maka kita tidak wajib untuk membersihkannya. Dan karena apa? Karena ia tidak termasuk najis. Kecuali kita menyentuhnya dengan tangan yang khawatir tangan tersebut akan terkena lidah atau mulut kita sehingga akan berdampak tidak baik pada tubuh kita. Maka itu wajib kita bersihkan. Yang di sini dimaksud tersentuh mungkin tersentuh tangan, tersentuh kaki atau anggota tubuh yang lain. Dan kita tidak wajib untuk membersihkannya karena dia tidak termasuk najis. Dalam kaidah fikih ada satu kaidah fikhiyah yang berhubungan dengan kehalalan atau kebolehan terhadap hukum dasar terhadap suatu barang.
Al-aslu fil asya at-taharah. Hukum dasar dari setiap sesuatu itu adalah bersih, suci. Dari kaidah fikih ini dapat kita simpulkan bahwa eh, tidak semua barang itu najis. Yang najis itu adalah sesuatu yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari hadisnya. Jika termasuk dalam kategori jika termasuk apa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, maka dia termasuk najis. Jika tidak ada disebutkan di dalam dua sumber hukum tadi, maka dia tidak termasuk najis. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk dapat kita konsumsi, untuk dapat kita manfaatkan. Jika sesuatu yang kita dapat konsumsi akan tetapi ada dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis yang melarang kita untuk mengkonsumsi, maka dia tidak termasuk kategori sesuatu yang dihalalkan atau sesuatu yang dibolehkan untuk dikonsumsi. Contohnya, kalau di dalam Al-Quran yang dikatakan najis itu adalah darah yang mengalir atau darah yang muncrat. Dulu pernah ada kasus penjualan darah yang dibekukan dan dikonsumsi. Rasanya hampir sama dengan hati ayam atau hati sapi. Nah, secara jika kita kaitkan dengan kaidah ini, al-aslu fil asya at-taharah. Darah tadi, makanan tadi, jika kita tidak melihat dari karakter dia itu berasal dari darah, maka dia termasuk bersih. Akan tetapi, karena ada dalil yang melarang untuk mengkonsumsi darah, maka dia termasuk sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Macam-macam najis, ulama biasanya ketika membahas tentang najis, membagi najis itu menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu najis al-mukhaffafah atau najis ringan. Najis ringan di sini dikatakan ringan karena memang cara mensucikannya atau menghilangkannya itu cukup dengan percikan air atau dengan disiram air. Contohnya seperti najis air kencing bayi perempuan yang terkena pakaian. Dengan syarat bayi tersebut tidak mengkonsumsi makanan atau minuman lain selama 2 tahun atau dalam rentang 2 tahun tidak mengkonsumsi makanan atau minuman lain selain dari ASI ibunya. Nah, jika terkena pakaian maka cukup dicipratkan atau cukup disiram seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu al-mutawassithah atau najis pertengahan. Najis pertengahan ini dengan cara membersihkannya yaitu menghilangkan 3 unsur yaitu bau, warna, dan wujudnya. Bau, warna, dan rasanya biasanya. Dan yang ketiga yaitu al-mughallazah. Dikatakan najis berat karena memang untuk mensucikannya atau menghilangkannya butuh cara tertentu, yaitu dengan membersihkan 7 kali dengan air dan salah satunya dicampur dengan tanah. Adapun pendapat ulama di sini berbeda pula dalam cara penerapannya. Ada yang mengatakan air yang bercampur tanah tadi dibersihkan dengan air yang bercampur tanah di awal. Ada pula yang membersihkannya di akhir. Dan pendapat lain juga tidak mengaitkan mau dia itu di awal, di tengah maupun di akhir. Yang penting salah satunya dibersihkan dengan tanah. Berdasarkan statusnya di mata hukum fikih, najis itu terbagi menjadi 2, yaitu najis yang hakiki dan najis yang maknawi. Yang dikatakan dengan najis hakiki adalah najis yang secara fisik dia itu terlihat. Seperti kotoran hewan yang haram dimakan, kotoran manusia itu najis yang hakiki. Fisiknya itu dapat dilihat. Sedangkan najis maknawi adalah najis yang secara fisik dia itu bukan najis, akan tetapi dia itu najis karena ada unsur tertentu. Contohnya adalah orang musyrik atau orang kafir.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang musyrik itu sebagai najis. Kenapa dikatakan najis? Karena memang akidah mereka yang bertentangan dengan akidah orang muslim itu adalah sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga bahwa akidah orang muslim itu adalah suci. Maka lawan dari kata suci tersebut adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Maka dia dilarang atau maka mereka dilarang untuk mendekati Masjidil Haram. Ba'da 'amihim hadza, yaitu ayat ini berbicara tatkala Fathu Makkah. Kita sekarang masuk ke dalam materi beberapa benda yang dihukumi dengan najis. Salah satunya yaitu air kencing dan kotoran manusia. Air kencing dan kotoran manusia termasuk najis berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wati al adza bi khuffaihi fatuhuruhuma at-turab." Di dalam hadis ini diriwayatkan bahwa jika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat menjelaskan bahwa jika mereka tersentuh atau terinjak kotoran, baik itu kotoran itu berupa air kencing maupun kotoran buroz atau kotoran buang air besar, maka yang akan membersihkannya adalah debu-debu yang melekat atau debu-debu yang terkena sandal tersebut. Ini dalam konteks alas kaki ya, baik itu berupa sandal ataupun sepatu, tatkala menginjak kotoran, mau itu kotoran hewan yang haram dimakan itu, kemudian karena tergesek-gesek dengan debu-debu yang ada di jalanan, maka itu menjadi suci karena ada unsur debu yang mensucikannya, tanah yang mensucikan. Kemudian yang kedua yaitu mazi dan wadi. Mazi dan wadi ini adalah sejenis air mani, akan tetapi mazi adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan berupa air yang berwarna putih, akan tetapi keluarnya tidak karena unsur berhubungan. Jika mani itu keluar karena setelah berhubungan, ketika masuk ke klimaks atau masuk ke orgasme, maka dia keluar. Sedangkan mazi keluar sebelum orgasme. Biasanya ketika nafsunya sudah masuk ke masa puncaknya, kemudian keluar. Keluar bukan dalam artian sudah orgasme atau klimaks tadi ya. Nah, sedangkan wadi dia keluar dengan adanya unsur ketika kencing, baik itu dia keluar pertama maupun setelah kencing dia keluar. Nah, itu adalah wadi. Dua ini, mazi maupun wadi, adalah sesuatu yang najis. Berdasarkan hadis ini, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qol kuntu rajulan mazza'an atau muzza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kana tibnatihi minni fa amartu al-Miqdad bin Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda walil Bukhari aghsil zakaraka wa tawaddo. Nah, hadis ini menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang sering keluar mazinya. Rajulan mazza'an. Kemudian Ali bin Abi Thalib malu untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hal ini. Limaka nanti benatahu minni, karena Rasulullah SAW adalah orang tua dari istrinya Aisyah, istrinya Fatimah. Fa'amartul Miqdad, kemudian aku Ali bin Abi Thalib tadi
menyuruh atau memerintahkan Miqdad bin Aswad untuk bertanya tentang perihal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk membersihkan zakarnya atau kemaluannya, kemudian berwudu. Perintah untuk membersihkan zakar atau membersihkan kemaluan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang keluar ini yang disebut adalah madhi dalam konteks hadis ini adalah sesuatu yang najis, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk dibersihkan. Wa yatawaddo. Di sini menunjukkan bahwa tatkala mazi ini keluar, maka batallah wudhunya. Nah, hadis ini menunjukkan hukum bahwa yang namanya mazi adalah sesuatu yang najis, dan jika dia keluar maka hukumnya cukup dengan berwudhu. Berbeda dengan mani. Jika dia keluar, mani keluar, maka wajib untuk mandi besar atau mandi janabah. Yang ketiga yaitu kotoran hewan yang haram dimakan. Kotoran hewan yang haram dimakan di sini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Arada Nabi SAW ayyatabarraza. Faqala i'tini bisalasati ahjar. Faltamastu hajaraini wa rawsata himarin. Fa'amsakal hajaraini wa tarahal rawsah wa qala innaha rijsun. Dalam hadis ini Rasulullah SAW ketika hendak bersuci dari buang hajat, Rasulullah memerintahkan kepada saya lupa ini diriwayatkan oleh siapa, kepada salah satu sahabat untuk mencarikan 3 buah batu untuk istijmar atau bersuci dengan menggunakan batu. Faltamastu hajaraini wa rawsata himar. Kemudian sahabat tadi mendapatkan 2 buah batu dan 1 kotoran himar yang kering. Kotoran himar adalah keledai. Keledai adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi atau untuk dimakan. Fa'amsakal hajaraini, kemudian Rasulullah SAW mengambil 2 batu tersebut, watarahar rausah, kemudian membuang 1 yaitu kotoran himar yang sudah kering tadi. Kemudian Rasulullah bersabda dan berkata, innaha rijusun, sesungguhnya ini adalah kotoran atau sesuatu yang kotor. Nah, dari hadis ini pula dapat disimpulkan sehingga para ulama membuat suatu kaidah fikih an-najasatu la tutahharu bin najasah. Sesuatu yang najis atau najis itu tidak dapat dibersihkan dengan sesuatu yang najis. Dalam contohnya di sini bahwa ketika istijmar tidak dapat kita gunakan sesuatu yang najis walaupun dia termasuk barang yang keras seperti kotoran hewan tadi. Yang keempat yaitu darah haid dan darah nifas. Darah haid dan darah nifas menjadi najis juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ja'at imra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ihdana yusibu thawbaha min damil haidah. Kaifa tasna'u bih? Qala tahuttuhu thumma takurusuhu bil ma' summa tandahuhu summa tusalli fihi. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Asma binti Abi Bakar, maaf, datang kepada Rasulullah SAW seorang wanita, kemudian dia bertanya, inna ihdana yusibu thawbaha min damil haidah. Di antara kami ada yang bajunya itu terkena darah haid. Kaifa tasna'u bihi? Apa yang harus ia lakukan? Qala Rasul, gosok dan keriklah pakaian tersebut dengan air, lalu percikilah, kemudian sholatlah dengannya. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa baju yang terkena darah haid ini harus dibersihkan. Dibersihkan dengan cara menghilangkan, intinya adalah menghilangkan ainnya atau zatnya. Di dalam dalam hadis ini diceritakan bahwa Rasulullah memerintahkan dengan cara tahuttuhu summa takrusuhu. Keriklah pakaian tersebut dengan air, digosok kemudian dikerik. Intinya menghilangkan zatnya. Summa tandahuhu summa tusallifi. Kemudian lalu percikkan. Kemudian setelah itu dapat sholat dengan menggunakan kain tersebut.
Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ada asar yang tersisa di dalam ada bekasnya, ada asarnya di dalam di kain tersebut. Rasulullah bersabda, wala tadurru asaruhu, tidak akan membahayakan atau tidak akan mempengaruhi sisa dari bekas bekas darah haid tadi. Maksudnya adalah darah haid tadi jika tersisa ada bekasnya, maka dia tidak akan mempengaruhi hukum kebolehan sholat dengan menggunakan pakaian atau kain tersebut. Yang kelima yaitu bangkai darah yang mengalir atau darah yang eh, darah yang mengalir dan daging babi. Di dalam ayat yang sebelumnya sudah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa iyyakuna maitah aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Tiga barang ini yaitu bangkai, darah dan darah yang mengalir adalah dan babi adalah najis. Ada yang menarik dengan darah ya, contohnya kita ambil. Darah ini yang dimaksud dengan darah yang najis adalah darah yang keluar, darah yang mengalir. Baik itu ketika penyembelihan, kemudian darah tersebut kena pakaian, maka itu adalah darah yang najis. Ketika sudah selesai penyembelihan hewan, kemudian ada darah yang tertinggal di dalam daging atau dalam badan hewan tersebut. Kemudian seorang pencacah daging ketika membersihkan daging hewan tersebut terkena pakaian, maka itu bukan darah yang mengalir, maka tidak termasuk kriteria darah yang najis. Dulu saya waktu sering ketika sholat di masjid itu bersebelahan dengan tukang jagal atau orang yang menjual daging sapi dan daging kambing. Sering yang saya lihat mereka ketika sholat pakaiannya itu masih terkena pakaian yang terkena darah gitu ya. Bahkan juga pernah ada yang sholat dengan pakaian yang semacam celemek yang dipakai untuk menghindari darah gitu ya. Ada yang pernah saya lihat seperti itu. Nah, mereka sholat dalam keadaan seperti itu. Kalau kita lihat tentu hal tersebut sesuatu yang sesuatu yang kotor. Akan tetapi jika ditinjau dari hukumnya itu tidak termasuk sesuatu yang najis. Tidak semua kotor itu najis. Kita sepakati tadi. Nah, secara hukum darah yang darah yang tersimpan di dalam daging bukan darah yang mengalir, itu adalah sesuatu yang tidak kotor atau sesuatu yang tidak najis. Maka tatkala terkena pakaian tidak wajib untuk dibersihkan sebelum kita melakukan sholat. Itu yang saya dapati dulu ketika di Mesir, sering saya dapatkan fenomena tersebut. Selanjutnya, liur anjing. Liur anjing adalah haram, sesuatu yang najis yang berat, sehingga tatkala terkena liur anjing ini wajib dibersihkan dengan cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya di pembahasan najis mughalazah. Liur anjing termasuk sesuatu yang najis berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marrat aulahunna bitturab. Dari hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah memberikan informasi atau menjelaskan bahwa cara membersihkan ina ahadikum atau tempat atau bejana kalian jika dijilati oleh anjing, tatkala anjing minum tentu menggunakan lidahnya ya. Nah, jika dijilati anjing maka dicuci dengan 7 kali. Dicuci 7 kali itu yang salah satunya atau pertamanya dicampur dengan debu tanah. Aulahunna biturab atau ihdahunna biturab. Nah, di sini yang menyebabkan perbedaan pendapat, ada yang mengatakan aulahunna,
yang pertamanya dengan turab, dengan campuran tanah, atau ihdahuna salah satunya dengan turab. Sehingga ada yang meletakkan mencuci dengan turab tadi, dengan tanah tadi di tengah maupun di akhir. Nah, bagaimana hukum menyentuh anjing? Ini kan berbicara, hadis ini berbicara konteksnya dengan liur anjing. Bagaimana dengan badan anjing? Ulama berbeda pendapat dengan dalam hukum menyentuh badan anjing. Pendapat yang pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i itu adalah badan anjing itu masuk kategori najis yang berat, sama seperti liur anjing. Kalau melihat alasannya, untuk mazhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa alasan kenapa badan anjing itu sama seperti liur anjing, karena anjing pun juga sama seperti hewan lain yang memiliki ekskresi, sama seperti kita. Ekskresi itu yaitu cairan yang keluar dari tubuh kita. Kalau ekskresi manusia kan bisa dengan air kencing, bisa liur, dan keringat itu juga termasuk salah satu ekskresi. Nah, itu dikiaskan dengan ekskresi anjing, dikhawatirkan di tubuh anjing tadi ada keringat anjingnya juga. Nah, sehingga menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa badan anjing pun termasuk menyentuh badan anjing pun juga harus dibersihkan dengan cara yang dikhususkan dengan membersihkan liur anjing. Pendapat yang lain, pendapat mazhab Hanafi tidak mengatakan bahwa badan anjing itu sama dengan liurnya. Jadi jika terkena badan anjing, menyentuh badan anjing itu tidak harus dibersihkan dengan cara sab'a marot ini, membersihkan dengan 7 kali yang dicampur salah satunya dengan debu atau tanah. Oke, saya rasa cukup pembahasan kita tentang an-najasah ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.